lagi. Gus, hari ini ada agenda apa Gus ke Polda Metro Jaya? Iya, terima kasih untuk kawan-kawan media. Pada sore hari ini saya mendampingi Profesor Qurtubi. Beliau seorang pendidik, beliau seorang guru besar yang sedang diuji oleh Allah setelah istrinya meninggal, lalu kemudian anaknya dirampas secara paksa oleh orang yang kami laporkan. Jadi judulnya malam hari ini adalah dunia pendidikan sedang berduka. Kenapa dunia pendidikan berduka? Karena putrinya Profesor Qurtubi ini tadi malam diambil secara paksa dan dilakukan kekerasan verbal. Jadi selama 2 jam itu perempuan ini teriak-teriak masuk ke rumahnya Profesor Qurtubi, membawa orang banyak, teriak-teriak. Coba ada anak kecil namanya STBQS yang harusnya besok sekolah, sekarang keberadaannya kita tidak tahu. Pasca tadi malam itu dirampas. Mengapa saya katakan dunia pendidikan sedang berduka? Ini perempuan yang bernama Siti RGY ini adalah oknum kepala sekolah SMK. Ya, oknum kepala sekolah SMK. Nanti biar, saya bacakan dia. Alhamdulillah, akhirnya institusi Polri, Polda Metro Jaya menerima laporan daripada Profesor Qurtubi, yang mana beliau selaku korban karena putrinya tadi malam dirampas tengah malam. Dan lebih menyakitkan, kenapa saya bilang dunia pendidikan berduka. Ya Allah, Profesor Qurtubi ini menurut saya orang paling sabar, orang paling ikhlas. Jadi selain ngerampas, selain kekerasan verbal, juga beliau ini diludahi loh sama oknum kepala sekolah tersebut. Saksinya 4 yang menyaksikan ketika beliau diludahi. Jadi saya bacakan. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 6150 X2024 di SPKT Polda Metro Jaya tanggal 10 Oktober 2024 pukul 18.30 bertempat di kantor kepolisian tersebut. Pada hari tanggal ditandatangannya diterangkan bahwa beliau Profesor Ahmad Qurtubi sebagai dosen telah melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHP yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 9 Oktober 2024 dengan terlapor atas nama Siti RG. Dia oknum kepala sekolah SMK. Urean kejadian pelapor adalah orang tua kandung korban menerangkan istri pelapor sudah meninggal dunia tahun 2018 dan pelapor mempunyai 3 orang anak. Pada waktu kejadian datang, terlapor adik ipar pelapor membuat keributan dengan berteriak-teriak dan memaksa membawa korban untuk ikut tinggal bersama terlapor. Sehingga sampai dengan sekarang korban yang berusia 11 tahun masih dibawa oleh terlapor dan tidak diketahui keberadaan korban. Atas kejadian tersebut, korban telah dirugikan. Selanjutnya pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Gus, RG itu statusnya apa? Dia kok keluarga, saudara atau apa? Nah, RG ini adalah adik ipar dari Profesor Qurtubi. Artinya adik almarhum istri. Adik almarhum istri. Nah, ini nggak tahu mereka motifnya apa. Datang malam-malam, bawa orang banyak, memaksa, melakukan kekerasan kata-kata kotor. Padahal dia oknum kepala sekolah, seorang guru pendidik. Lah beliau Profesor Qurtubi yang punya anak dan punya rumah itu, gitu loh. Dan lebih menyakitkan lagi diludahi, coba. Sekelas Profesor Qurtubi diludahi mukanya, coba. Hanya karena ingin apa? Dan sekarang kita tidak tahu korban ini di mana. Apalagi besok itu anak ini kan pinter ini, si yang berusia 11 tahun yang bernama BKS itu. Besok itu sekolah, coba. Siapa, ini dolim banget ini.
Kan harus sekolah tadi ya, harus sekolah kan begitu. Udah dicek di sekolahnya tidak sekolah. Coba. Gitu. Gus, Pak si Kur- anak sendiri Cewek apa sekolahnya cowok? sama dengan Enggak, sekolahnya di Tangerang. Oh, beda ya. Di Tangerang, Prof. Nah, monggo Pak Kurtubi, Profesor Kurtubi. istri meninggal tahun berapa? Tahun 2018. Oh, apa mungkin ada wasiat kepada adiknya istri untuk merawat anak-anak Pak Kurtubi? Oh, enggak. Enggak ada. Enggak, mungkin tanpa diketahui Pak Kurtubi. Enggak ada. Alasannya apa? Alasannya apa mengambil? Alasannya sebenarnya lebih motivasi kepada ekonomi. Maksudnya? Artinya apa namanya? Adik ipar. Mereka ini ingin menguasai harta-hartanya dari almarhumah. Hartanya apa? Almarhumah, peninggalan almarhumah. Peninggalannya rumah, kemudian ada Sekolahan. sekolah, ada gedung olahraga dan lain-lain sebagainya. Atas nama Almarhumah. oh bukan Pak Kurtubi. Diduga motifnya itu. Iya. Saat dibawa itu anaknya gimana? Sempat ini juga nggak melawan nggak? berontak. Serius nggak memberontak? Nangis, tapi memang karena ditarik rame-rame oleh ibu itu. Jadi itu datangnya tidak sendirian ibu itu. Datangnya banyak kan, ada Hampir rombongan. 30-40. Iya, 40 orang rombongan. Nah, anak yang dua kemana? Yang Anak kan dua tiga. juga sama. Oh, Sama. dibawa Jadi berapa? semua. Berapa? Jadi sekarang tiga-tiganya udah dibawa di sana. Oh, atau mungkin mereka nyaman tinggal di sana atau gimana Pak Kurtubi? Jadi nyamannya mungkin karena mereka tidak diberikan apa yang mereka inginkan aja mungkin, karena dibuat nyaman gitu. Jadi begini, teman-teman, kita fokus kepada adik BKS yang usia 11 tahun yang kita laporkan pada malam hari ini. Jadi sedikit saya gambarkan. Jadi Profesor Kurtubi ini Pak, ketika waktu berangkat umroh, ini loh kronologisnya dulu. Tahun berapa itu Prof? 2018. 2018 Profesor Kurtubi berangkat umroh. Setelah umroh pulang Profesor Kurtubi. Lalu Profesor Kurtubi itu meriksa sertifikat surat-surat tanah di lemarinya Profesor. Lah kok nggak ada? Tanyalah sama almarhumah. Ini kemana surat-surat? Terus jawabnya almarhumah Prof? Ada di rumah mertua. Nah, ada di rumah mertua. Lah ada apa ini mertua kok mengamankan surat-surat? Oke. Setelah itu dapat 1 minggu 2 minggu perjalanan ini ke Bandung, keluarga ini. Nah, Profesor Kurtubi waktu itu diklat di UPI. Itu tahun berapa, Prof? 2018. 2018. Nah, lalu dapat kabar istrinya Prof jatuh di kamar mandi sebelum meninggal ini. Nah, ketika jatuh di kamar mandi, ini ternyata nunggu Prof tidak ditangani langsung, tidak dibawa ke dokter selama 1 jam. Lalu kemudian Profesor tahu, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit ditangani, diobservasi dan lain-lain. 3 jam berikutnya dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia itu ada motif untuk menyingkirkan Prof. Iya. Karena tanda kutip ya, Prof ini ditawarilah untuk meneruskan tadi itu menikah dengan salah satu Keluarga. iparnya atau keluarganya adik almarhum. Profesor tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena masih berduka, masih 1 minggu gitu loh. Nah, ada skenario. Apa skenarionya? Profesor Kurtubi dilaporkan di kasus pembunuhan. Coba gila enggak ini? Dilaporkan di kasus pembunuhan. Loh, Di mana itu? Hasilnya apa? Di Bandung. Hmm. Nah, dilaporkan di kasus pembunuhan sampai diotopsi mayat almarhum itu. Nah, karena tidak cukup bukti sekian lama, akhirnya kasus itu di SP3. Nah, ini nanti juga yang melaporkan kasus pembunuhan juga kita pelajari. Alhamdulillah banyak pengacara yang empati kepada Prof, menawarkan diri ingin membantu Prof tanpa biaya. Ada Pak Simatupang, ada Pak Frang, ada Bang Raja ingin membantu Prof itu. Jadi dari itulah awal muasal hingga akhirnya ingin mengamankan anaknya. Padahal Profesor Kurtubi ini kalau minta baik-baik harta warisan itu kan ada aturan di agama. 1/6 untuk orang tuanya almarhum. Itu sudah diatur sudah. Tetapi mereka melakukan cara-cara seperti ini. Akhirnya karena menurut kami ini tindakan keji dan biadab, apalagi Profesor Kurtubi, saya selaku Ketua Umum BKN, bukan pengacara saya. Tapi BKN memang selalu didatangi orang-orang yang terdolimi, yang teraniaya. Jadi malam hari ini kami mendampingi Prof. Alhamdulillah atas takdir Allah laporan Profesor Kurtubi diterima.
Dan perlu diketahui ini mertuanya Pak RF Un itu ada laporan di Bekasi, dia sudah tersangka. Sudah ditetapkan tersangka atas penggelapan SHM. Coba. Terus yang nyerobot sudah dilaporkan juga. Profesor tadi pagi juga dilakukan pemeriksaan. Yang nyerobot itu yang topi merah yang kemarin rame dengan saya. Yang laporin siapa? Yang ngelaporin Profesor Kurtubi. Oh, ngelaporin mertua, ayah Jadi mertua. banyak laporan terhadap keluarga ini. Nah, ini termasuk salah satu anaknya yang bikin ulah di rumahnya Prof, termasuk mengambil, merampas haknya. Ya, anaknya Prof, tiap hari sama Prof ini. Perempuan yang usia 11 tahun itu. Nah, ini besok kan sekolah ini. Hari ini juga harus sekolah, akhirnya kan nggak sekolah. Gus, kalau boleh tahu Prof, benernya harta warisan atau harta nyari bersama? Harta bersama. Harta bersama suami istri. Iya. Berarti ini bukan harta warisan ya? Bukan. Bukan. Berapa nilai harta itu sampai mengorbankan seorang ini? Kalau nilai Banyak, nominalnya ya banyak lah, di Enggak, atas 50 M lah, Mas, di atas 50 M, wong sekolahnya, bangunannya, rumahnya, ininya. Sebenarnya Prof itu tidak terlalu masalah ya, cuman hari ini sangat keji gitu. Beliau menempati rumahnya, terus kemudian selama 6 tahun rumah Prof itu nggak pernah ditempati ya karena tadi itu digembok, dikunci. Nah, kemarin bisa menduduki, dan saya terima kasih kepada teman-teman GRIP, teman-teman aktivis NU yang membantu Prof sampai detik ini. Rumahnya Prof diduduki oleh orang-orangnya Prof gitu kan. Nah, karena ini sudah keterlaluan, ST Siti RGY ini kita laporkan atas dasar seperti yang saya sampaikan.